الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kembali lagi bersama saya. Video kali ini kita akan bahas mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Ikuti terus videonya ya. Baik, kita mulai. Sudah siap semuanya untuk pelajaran halaqah ya? Baik, kita mulai. Kita akan belajar ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maukah kalian jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk berbakti kepada Allah, untuk beribadah, sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyisipi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, kemudian kita diperintahkan oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Menyembah Allah, taat pada Allah, diiringi juga dengan taat kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho dan surganya kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menandakan betapa penting bakti kepada kedua orang tua itu, sampai Allah menyandingkan perintah tauhid, ibadah, dan juga perintah mentaati kedua orang tua. Sekarang di era yang begitu banyak kerusakan, bahkan kerusakan itu mencari kita, menghampiri kita ketika buka HP, laptop, dan lain sebagainya. Kita mau bukanya yang lurus, tapi malah ditampilkan sesuatu yang negatif kalau kita tidak mampu menjaganya. Demikian pula dengan kerusakan moral, begitu banyak anak yang nauzubillah durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kita menjadi jenis orang anak seperti apa? Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, birru aba'akum tabirru abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada bapak-bapak kalian, niscaya anak-anak kalian nanti pun akan berbakti kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka nanti dia memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan anak ini juga berbakti kepada dirinya. Berarti kebalikannya, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, meninggal orang tuanya itu, nanti ia memiliki anak juga akan durhaka kepadanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hukumannya disegerakan berupa Allah berikan ia anak yang juga durhaka kepada dirinya. Sebaliknya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah segerakan pahalanya di dunia. Di antara pahala dan kebaikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia nanti anak-anak yang juga berbakti kepada dirinya. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia kesuksesan, kebahagiaan di dunia, ketenangan hati, kemudahan segala urusan. Ini merupakan keberkahan dari berbakti kepada kedua orang tua.
Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup? Satu, dengan mentaati mereka. Kedua, memenuhi panggilannya. Kemudian yang ketiga, tidak membentak dan mengucapkan kata-kata keras dan kasar. Yang keempat, menolong mereka. Bantuin ibumu nyuci, bantuin ibumu nyapu, bantu pekerjaan bapakmu, pijetin bapakmu kalau lagi capek, bersihkan rumahmu, jangan pahalanya semuanya diambil sama pembantumu. Kamu juga harus dapat bagian pahala agar Allah meninggikan derajat kita di surga nanti. Kemudian dan yang tidak kalah penting yaitu mendoakan. Doa sudah sama-sama kita pahami, yaitu Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, rahmatilah, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua itu menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Jadi jadikan sujudmu, titipkan doa di situ untuk kedua orang tuamu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ketika sekarang masih kecil, remaja, ketika orang tua masih hidup, kita selalu mendoakan mereka. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada kita kemuliaan itu. Sehabis sholat, salam, jangan pergi, zikir terlebih dahulu, kemudian membaca doa. Di situ juga kita baca doa untuk orang tua. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa untuk kedua orang tuanya, faqad adda syukrahu, maka dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya itu. Jadi Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak pernah terlepas untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Saat sujud, sehabis sholat, ketika sepertiga malam, kita tidak hanya memohon kebutuhan dan keperluan dunia kita, tetapi juga dititipkan doa untuk kedua orang tua. Sehingga dengan doa ini, orang tua ridho bahagia dengan kita, maka Allah pun ridho dengan kita, sehingga kita diberikan kebahagiaan di dunia. Apakah kamu mau jadi anak seperti itu? Apakah kesempatan berbakti itu putus? Tidak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada seorang anak, 1, 2, 3 atau berapapun ya anak itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berbakti. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? 1, senantiasa berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya, atau 1, ibunya atau bapaknya yang telah meninggal. Senantiasa, jadi kayak tadi, selalu membaca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku ya Allah, kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Doa istighfar seorang anak untuk kedua orang tuanya yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka berdua sangat bermanfaat untuk orang tua yang telah meninggal ketika di dalam kubur. Disebabkan karena doa-doa yang tulus dari anaknya itu, Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Kedua, disebabkan doa-doa dan istighfar anak untuk orang tuanya, Allah berikan cahaya dalam kuburnya. Disebabkan doa anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal di dalam kuburnya, Allah jadikan kuburannya itu taman di antara taman-taman surga. Allah berikan rahmat. Kan dalam doa, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Orang yang telah meninggal kalau sudah diampuni oleh Allah, selamat dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Kemudian apalagi kalau Allah sudah meridhoi hambanya yang sudah meninggal di dalam kubur itu disebabkan doa anaknya, maka Allah jadikan taman surga dalam kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, Allah lapangkan kuburannya sehingga selamat di dalam kubur. Ini cara berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah meninggal. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahim, kekeluargaan.
saudari ibu yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, al khalatu bimanzilatil saudarinya ibu, bibi, kedudukannya seperti ibu dalam hal memberikan kemuliaan dan penghormatan. Apakah ibu masih memiliki saudari? Ketika ia masih hidup, muliakan saudari ibu, bibimu itu. Ya. Cara berbakti yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Dahulu ketika masih hidup, ibu, ayah berpesan, belajarlah dengan baik. Maka dengan berbakti, dengan melaksanakan wasiat itu, belajar dengan yang baik, semangat, maka itu cara dia berbakti. Melaksanakan wasiatnya, dulu diperintahkan untuk selalu sholat, maka sekarang rajin-rajinlah untuk mengerjakan sholat. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kesempatan itu masih ada ketika hidup dengan menyayangi, memuliakan, menghormati, mentaati. Ketika orang tua telah meninggal, Allah beri kesempatan untuk berbakti kepada kita. Satu, mendoakan, selalu mendoakan, menyambung tali silaturahim kekeluargaan ibu, melaksanakan wasiat ibu. Apa balasan bagi anak ini? Nanti anak dia memiliki keturunan juga sama. Nah, orang tua nanti ketika dia masuk surga, disebabkan karena anaknya itu selalu berdoa untuknya, Allah naikkan derajatnya di dalam surga. Ada orang tua heran, ini derajat surga, kenikmatan ini dari mana? Malaikat menjawab, anakmu selalu mendoakanmu bistighfari waladikallak. Maka maukah kita jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Dengan doa kita, Allah tinggikan derajat di dalam surga. Semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak yang saleh, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah berikan kita ridho. Jadi nanti kalau kalian pulang ke rumah, sholat, sujud, doakan kedua orang tuamu. Jadilah anak yang paling berbakti di antara anak-anak kedua orang tuamu itu, sehingga Allah pun memberikan kita nanti karunia surga. Di rumah kita masing-masing ada pintu surga, ada jalan untuk menuju surga Allah, yaitu jalan berbakti kepada kedua orang tua. Maukah kita memasuki pintu itu? Siapa yang menyia-nyiakan pintu itu, maka dia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa selalu doakan kedua orang tua kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mau nonton dari awal sampai akhir. Minta dukungannya dengan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.